kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini, dan mungkin Anda pemirsa Kompas TV yang baru bergabung dengan kami di sini, kami masih melanjutkan dialog bersama dengan sejumlah narasumber di sini. Ada pakar kriminologi Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meilala, kemudian juga ada Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, ada Mbak Ratna Batara. Saya ke Mbak Ratna terlebih dahulu di segmen ini. Mbak Ratna, tadi Anda menyampaikan bahwa sedikit atau bahkan tidak ada begitu ya yang dari korban yang mengalami kekerasan seksual itu mau satu atap ataupun juga satu ruangan sempit dengan pelaku. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari dampak yang selama ini ditemukan di lapangan yang dialami oleh korban pelecehan seksual itu apa saja, Mbak Ratna? Iya, yang disampaikan oleh ahli kan kemungkinan korban tuh mau ketemu, minta tanggung jawab, bahkan menikahi, untuk minta dinikahi gitu ya. Itu yang sama sekali tidak mencerminkan realitas yang di lapangan ya. Oke. Apalagi itu kejadiannya juga belum lama ya, dan juga yang terjadi itu kan justru penyidik-penyidik ini yang juga dari keluarga pelaku yang biasanya memprovokasi kepada keluarga korban dengan mengatakan, oh nih perkosaan ini aib gitu ya, dan ini masih belum menikah gitu ya, tapi udah ada dampaknya kan, soal virginitas itu kan dianggap yang ini ya, maksudnya harus ditutupi bahwa dia sudah tidak virgin dan udahlah menikah saja seperti itu. Dan itu biasanya tekanan itu datang justru dari penyidik, dari keluarga pelaku, seperti kasus yang kami dampingi ya, yang jadi perhatian publik juga yang di Kementerian Koperasi itu kan seperti itu. Dan korban biasanya akan tentu saja itu bukan inisiatif korban ya untuk menikah, apalagi untuk ketemu, apalagi untuk menikah, tapi itu karena tekanan dari lingkungan, dari keluarga besar gitu ya, untuk tadi itu ya menutupi aib gitu, dan juga dari penyidik ya yang juga biasanya juga melibatkan uang juga untuk damai dan seterusnya. Nah, ini kan mengakibatkan reviktimisasi bagi korban ya, untuk karena itulah kami mendorong adanya si undang-undang TPKS dan sudah dimasukkan ya di pasal 10 bahwa mengawinkan korban dengan pelaku itu justru adalah tindak pidana gitu ya. Jadi inilah undang-undang ini berdasarkan fakta ya, jadi evidence base ya, diakui oleh DPR dan pemerintah, sehingga ke depan tidak ada lagi upaya-upaya untuk menikahkan korban dan pelaku gitu, karena itu bertentangan dengan kepentingan korban untuk mendapatkan haknya ya sebagai korban atas penanganan, pelindungan dan pemulihan. Jadi dengan adanya perkawinan gitu, itu sama sekali nggak akan terpulihkan korban dari dampak-dampak kekerasan yang dialami. Jadi itu sangat tidak mencerminkan realitas gitu ya, bahwa korban yang berinisiatif bertemu pelaku, kecuali ini bukan kasus perkosaan ya, ini kasusnya suka sama suka lalu minta tanggung jawab gitu ya, misalnya seperti ada ingkar janji, ada iming-iming, oke, kita berhubungan gitu ya, nanti ada janji dikawinkan gitu. Tapi ini kan suka sama suka ya. Nah, ini kan dia bukan ngakunya, waktu ditanya oleh penuntut umum apakah Anda selingkuh, dia kan nggak ngaku ya, walaupun di apakah deteksi Anda kebohongan. ada punya hubungan khusus gitu ya? Tidak, Iya, gitu. tapi kan memang minus 25 ya. Tapi kalau memang suka sama suka lalu dia pengen dinikahi, itu kan juga nggak sesuai dengan konteks Ibu PC. Dia kan terlibat perkawinan dengan Pak Sambo. Nah, itu bisa aja nanti dilaporkan juga dia sebagai pelaku perzinahan ya, bukan hanya Joshua, tapi Ibu PC-nya juga bisa diadukan kan gitu. Dan dia melanggar pasal 284 KUHP perzinahan ya, di mana salah satu terlibat perkawinan gitu. Jadi itu nggak relevan lah dengan kasus Ibu PC ini. Yang ada memang kita tuh diragukan, dan dari fakta-fakta persidangan itu terungkap bahwa memang ini motif yang dibuat-buat gitu ya, karena banyak sekali obstruction of justice, lalu juga fakta aktif keterlibatan Ibu PC ya. Bahkan di tanggal 21 Juni itu Joshua itu sudah menyampaikan ke pacarnya bahwa dia ada ancaman, bahwa ada kasus yang berat gitu ya. Dan bahkan juga Joshua kalau dia melakukan ya, dia kan pas lagi diambil senjata-senjatanya itu, dia masih sempat menanyakan untuk minta dikembalikan. Sama sekali tidak ada fakta-fakta yang mencerminkan bahwa dia itu tahu berbuat salah, dan dia itu
kalau dia tahu bersalah kan harusnya kabur gitu ya. Dan bahkan dia santai aja dan apa namanya minta ya senjatanya untuk dibalikan gitu ya. Dan pada saat penembakan pun juga nggak ada klarifikasi, langsung aja. Dan sementara ekspresi Joshua kan masih mempertanyakan ada apa nih, kayak seperti itu ya. Oke. Baik, Iya. Bu Ratna, nanti kami akan ngobrol lagi ya, terutama Mm. soal sebenarnya trauma itu bisa berkepanjangan nggak sih, apalagi dengan melihat pengakuan Putri yang saat ini ketika masih diperiksa menjadi saksi itu terus menangis, kemudian terus menyebutkan bahwa saya ini depresi, waktu itu saya bagaimana tidak depresi, diperkosa bahkan sampai Iya. dibanting 3 Kalau kali. di Nanti kita akan persidangan kan apa aja bisa Nah, nanti kita akan bahas ke situ. Sebenarnya apakah untuk trauma itu bisa menutupi. berkepanjangan atau Ya. enggak? Tapi saya ke Prof. Adri terlebih dahulu. Prof, ini kemarin dengan pendapat yang disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan bahwa motif pelecehan seksual ini tidak bisa dijadikan yang utama untuk terjadinya peristiwa ini karena tidak adanya bukti visum di situ. Nah, seolah kubu dari Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini tidak terima dengan hal tersebut. Tanggapan Anda, Prof? Ya memang untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan, memitigasi akumulasi sanksi yang bakal diterima oleh FS dan PC, maka kemungkinan akan lemah Oke, gitu. lemah. Nah, Artinya memberatkan ya, tetapi Prof ya? Berarti ini akan membenarkan dakwaan dari JPU ya, Prof ya? bukan begitu, tetapi bahwa kalau pengedepanan motif kekerasan seksual ini dipakai sebagai alasan pemaaf ya bagi terjadinya kekerasan oleh FS, maka rasanya itu suatu korelasinya lemah. Dan oleh karena itu pula lalu kemudian hakim kelihatannya atau paling tidak menurut ramalan saya tidak akan mengurangi ya jumlah berat hukuman kepada FS misalnya hanya gara-gara ada kasus kekerasan seksual. Mengingat tadi kekerasan seksual ini tidak muncul sebagai suatu bukti yang utuh secara hukum. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua adalah bahwa kemungkinan kelihatannya keluarga ini ada keluarga yang amat mementingkan dignity ya, value diri. Jadi yang penting adalah bahwa persidangan maupun publik pada umumnya mengakui saja bahwa kekerasan seksual terjadi. Itu sebenarnya sudah cukup tuh bagi FS dan PC. Betapapun bahwa sekali lagi bahwa secara hukum ini nggak cukup, tetapi secara sosial mbok diterima, mbok diakui bahwa memang terjadi kekerasan seksual yang kalau menurut istilah saya masuk dalam kategori tidak tipikal. Maka tadi merespon sedikit yang dikatakan oleh Ibu Ratna, betul bahwa memang sebagian besar korban kekerasan seksual itu adalah depresi dan seterusnya, tetapi ini masuk dalam situasi yang kita sebut sebagai tidak tipikal ya. Nah, kelihatannya itu mungkin sudah cukup untuk memuaskan ya. Kalau tadi dikatakan bahwa PH tidak terima, maka mungkin akseptasi bahwa memang terjadi kekerasan seksual yang tidak tipikal itu sudah cukup bagi FS dan keluarga. Demikian. Oke, tapi dengan hal-hal yang kemarin disampaikan oleh ahli kriminolog, mungkin ini adalah senior Prof. Adri ya, Pak Mustafa ini. Apakah hal-hal yang disampaikan itu sebenarnya memang sudah biasa disampaikan terhadap kasus serupa, misalnya dalam hal ini adalah dugaan pelecehan seksual gitu. Artinya adalah hanya dengan membaca satu dakwaan dari yang disampaikan dalam BAP Eliezer yang ditudingkan oleh Putri Chandrawati kala itu sudah sebenarnya cukup, Prof. Saya tidak mau merespon secara langsung karena itu tentu ada pertimbangan dari yang bersangkutan. Tetapi ilmu kriminologi sebetulnya beda dengan dunia hukum ya. Dunia hukum butuh yang namanya sesuatu yang bersifat formil dan material. Sementara dalam dunia kriminologi itu tidak butuh itu. Ya, kita butuh adanya reaksi dari masyarakat, adanya pengakuan dari masyarakat gitu ya, tanpa perlu ada suatu bukti-bukti yang bersifat formil dan material. Masalahnya adalah bahwa kemungkinan karena kita bersaksi ya di depan satu sidang yang memang memakai pendekatan hukum sebagai baseline, maka lalu kemudian itu yang dijadikan sebagai indikator. Tetapi sebetulnya dunia kriminologi itu jauh ya dari sekedar bahwa kalau tidak ada bukti maka lalu tidak ada kejadiannya gitu ya, itu sesuatu yang tidak biasa kita kembangkan. Demikian, Mbak. Oke, baik, terima kasih Prof. Mbak Ratna, jadi tadi kita mau ngobrolin soal trauma yang terus-menerus disampaikan Putri Chandrawati saat sidang. Trauma ini bisakah berkepanjangan terjadi kalau melihat dari perilaku Putri Chandrawati ya yang masih sering menangis di persidangan, kemudian ya masih bicaranya agak
agak terbata tapi detail gitu. Nah itu gimana lihat korelasi ini di saat persidangan dan kepribadian Putri Chandrawati? Iya, pengalaman kami, ini kan kami ada 18 kantor ya, asosiasi LBH Apik Indonesia ya. Jadi pengalaman kami dan juga dengan jejaring pengada layanan itu justru kebanyakan korban seringkali keterangannya bisa ini ya apa berubah-ubah gitu ya. Itu dampak dari psikologisnya dia gitu ya. Dan juga ini kan Ibu PC waktunya masih pendek ya. Bahkan yang kita tangani yang sampai tahunan aja itu dia itu apalagi belum dipulihkan ya, itu masih terbata-bata loh, masih enggan untuk menceritakan kasusnya karena itu akan membuka lagi ya kenangan yang menyakitkan dirinya gitu. Jadi masih kesulitan untuk memberikan keterangan, apalagi yang langsung menyatakan tegas saya itu korban gitu-gitu enggak tipikal tadi seperti yang disampaikan Pak Adrianus ya. Saya menggunakan istilahnya tidak tipikal korban ya. Jadi itu tidak hanya hitungan hari, minggu atau bulan, bahkan tahunan pun gitu ya. Korban itu masih memendam ya, masih ada dampak. Itu yang kami dampingi itu kan sebenarnya kebanyakan korban juga enggan melapor ya. Jadi ketika melapor itu sudah agak lama gitu. Tapi tetap aja tuh yang kami dampingi tetap aja visum juga harus dilakukan gitu ya. Gitu. Tapi kalau mengenai dampaknya itu tadi ya masih ada dampaknya. Tapi dampaknya saya kira ya tadi ya yang disampaikan Ibu PC itu gak tipikal karena biasanya itu tadi keterangannya ada yang berubah, bahkan penyidik sering menyalahkan ya, kok ini ngomongnya tadi begini sekarang begini. Nah itu kan menunjukkan bahwa dia memang masih depresi sebenarnya. Oke, baik. Saya terakhir nggak sistematis, jadi nggak selalu nggak sistematis justru ya. Ya istilahnya tidak konsisten begitu ya. Iya, agak berubah. Oke, baik. Terakhir Prof. Adri, jadi ini kan ya memang sebenarnya yang disidangkan adalah motif pembunuhan. Pasal 340 begitu, tapi memang dalam persidangan terus menggali apa sebenarnya motif yang memancing adanya peristiwa ini kemudian terjadi. Tapi jangan sampai kita justru malah fokusnya berbeda gitu. Yang digali adalah soal pembunuhan berencana, tapi ini kok berdampingan dengan kasus pelecehan seksual. Nah, kalau melihat dari sejumlah persidangan yang terjadi sampai dengan hari ini mungkin sudah 2 bulanan begitu ya, konstruksi cerita utuh soal pembunuhan berencana apakah sudah terangkai di sini? Dalam hal ini saya setuju dengan pendapat sejawat saya ya. Jadi begini, secara hukum saja itu rangkaian pembunuhan berencana sudah terjadi, sudah terlihat. Apalagi dengan memakai pendekatan kriminologis amat terlihat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari struktur peradilan, persidangan maka sebetulnya nggak benar juga dikatakan bahwa kita sekarang diarahkan kepada soal kekerasan seksual ya, karena memang sudah waktunya gitu. Jadi sudah waktunya dalam hal ini peran diberikan kepada pihak terdakwa ya untuk kemudian menceritakan versinya. Maka kemudian dia memakai versi panjang ya dari Magelang, mengajak pada semua orang untuk melihat dari Magelang sampai ke Duren 3. Sementara versi JPU itu hanya melihat pada konteks Duren 3 saja. Jadi saya kira jangan dibilang bahwa kok sekarang kita digiring. Jangan lupa loh bahwa dalam konteks dunia persidangan itu harus ada hal yang berimbang. Kemarin kepada jaksa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi habis-habisan. Sekarang diberikan peran kepada PH. Nah, tinggal kemudian pada ujung-ujungnya nanti keyakinan hakim lah yang bicara mengenai apa yang terjadi. Demikian, Mbak. Ya. Adakah rekomendasi, Prof, untuk menguatkan dakwaan ini? Ya memang sih hari ini adalah pemeriksaan saksi ahli dari JPU, tapi gimana, Prof? Saya kira kesaksian ahli ya dari para kolega di psikologi forensik itu akan banyak bercerita tuh, dan mungkin akan bisa menjelaskan berbagai hal yang tadi juga diangkat oleh Ibu Ratna. Sebagai contoh misalnya soal perkosaan. Selentingan saya dengar bahwa, karena teman-teman juga ya, bahwa mengapa dipakai istilah perkosaan karena penetrasi terjadi, paling tidak yang diakui oleh Ibu PC. Nah, kalau itu terjadi kan artinya perkosaan minimal dari yang diakui oleh Ibu PC, kemudian lalu menjadi terkonfirmasi. Nah, tinggal kemudian kita percaya atau tidak, karena sekali lagi tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung hal itu. Begitu, terima kasih.
Ya, ini juga yang akan dinanti ya, psikologi forensik nanti juga masih akan menyampaikan keterangannya, pandangannya begitu terkait kasus ini. Tentu yang jadi yang menjadi menarik dalam sidang ini adalah bagaimana fakta-fakta yang terungkap, kemudian menimbang dari hal-hal yang dibuktikan, bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Kita juga akan menunggu tentunya bagaimana hakim memutuskan perkara ini. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi informasi bersama kami, sudah bergabung dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ada Profesor Adrianus Meilala dan juga Mbak Ratna Bataramunti. Terima kasih, salam sehat selalu. Sampai ketemu lain waktu. Ya, terima kasih juga. Terima kasih, Bu. Ya, saudara, Sapa Indonesia.